Halo sahabat Binusian, dunia pendidikan hari ini tidak lepas dari perkembangan teknologi. Teknologi komputer, teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan perkembangannya sangat pesat sehingga tentunya perubahan ini juga akan sangat bermanfaat kalau bisa dipakai di dunia pendidikan. Nah, saat ini banyak sekali sekolah-sekolah yang berusaha memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi internet, dalam menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Tapi masih banyak sekolah yang tidak mampu memanfaatkan jaringan internet untuk menunjang proses belajar itu karena keterbatasan infrastruktur, keterbatasan anggaran, dan sebagainya. Nah, berikut ini kita akan coba bahas bagaimana mengatasi hal-hal tersebut. Nggak penting. Yang lebih penting bukan internetnya, yang penting adalah ilmunya, pengetahuannya. Masalahnya dengan teknologi komputer semuanya menjadi berbentuk soft copy. Itu membuat murah. Jadi bukan internetnya yang penting, ya sekali lagi internet nggak penting. Yang penting materi belajar dalam bentuk soft copy atau dalam bentuk elektronik supaya murah. Yang penting itu bagaimana dapetin materi elektronik yang murah, itu yang lebih penting. Internetnya bisa nomor 2. Sebetulnya kalau cuma dapetin pengetahuan, sebetulnya yang penting bukan internet. Internetnya udah 0 ya. Internet 0, nggak perlu biaya. Sekarang bagaimana caranya supaya ilmu yang ada di internet bisa kita copy ke dalam sekolah. Itu yang penting. Biasanya untuk mengkopikan butuh internet. Sekarang bagaimana kalau kopinya berbentuk kurir. Apakah itu JNE, Tiki, minta maaf ini nyebut merek. JNE, Tiki, dan sebagainya, pakai kurir yang dikirim hard disk. Udah, beres sekolah. Jadi intinya itu. Banyak. Bukan penemuan sih sebenarnya. Yang saya lakukan adalah akal-akalan gimana caranya supaya sekolah bisa pinter tanpa internet. Caranya sederhana banget. Ini ada di depan saya, ini ada beberapa makhluk depan saya. Jadi teknik, ini setelah lewat banyak proses, tekniknya sebenarnya sederhana sekali. Ilmunya saya kopikan dalam bentuk flash disk seperti ini. Flash disk ini saya isi dengan sistem operasi server. Dalamnya sudah ada buku perusahaan digital, sudah ada Wikipedia offline. Wikipedia kita bisa buat offline. Sudah ada e-learning, ada Moodle yang isinya tryout supaya siswa bisa belajar. Jadi ada buku, ada Wikipedia, ada Moodle, bisa tryout online. Dan ini semua udah ada sistem operasinya. Yang perlu kita lakukan, misalnya kita punya komputer. Ini kebetulan contoh komputer yang sering saya pakai buat demo. Dan ini bisa dipakai beneran. Kita cukup masukin ini ke dalam komputer ini. Cegrek, masuk seperti ini. Nyalain komputernya, layar dimatiin, semuanya dimatiin. Cukup komputer dinyalakan, dia bisa nyala. Kemudian kita bisa masukin router, wifi, hotspot. Ini kita colokin kabelan ke komputer yang ini. Jadi ini dari wifi-nya kita masukin kabelan ke sini. Sudah. Handphone segala macam bisa akses lewat sini tanpa perlu internet sama sekali. Konsekuensi tidak ada internet, tidak ada pornografi, tidak ada internet, tidak ada judi, slot hilang semua. Jadi siswa bakal masuk surga, tidak masuk neraka. Semuanya masuk ke sini, ilmunya ada di sini, semuanya free. Yang perlu dilakukan sekolah-sekolah ada PPT ya, People, Process, Teknologi. Ini teknologi nih, kita punya server, punya flash disk, ini. Proses adalah bagaimana kita ngajarin guru-guru supaya bisa belajar online segala macam, yang paling susah dari situ. Jadi teknologi gampang. Kemungkinan besar sekolah-sekolah di daerah ada komputer sih, walaupun mungkin komputer ini kita bisa pakai komputer bekas juga nggak apa-apa. Komputer bekas bisa, hotspot harganya murah, ada yang harganya cuma 200.000 perak, jadi oke banget, nggak masalah. Buku bisa di-copy semuanya. Yang paling susah dari situ ada 2. Satu adalah mengajarkan guru-guru buat supaya bisa nyalain komputer, terus siswanya bisa akses lewat ini. Susahnya setengah mati, saudara-saudara. Jadi masalah paling utama adalah manusia. Masalah kedua adalah prosedur atau proses.
Saya sudah pernah bikin ini dan ini kita pakai di pemerintah kota Tangerang Selatan. Kita bikin supaya anak-anak bisa belajar tryout online free gratis. Masalah paling besar di situ adalah kita perlu bikin bank soal yang banyak. Dan ini nggak banyak guru-guru yang sukarela untuk membuat bank soal free dan di-sharing. Mudah-mudahan dengan ini nanti guru-guru nggak usah banyak-banyak lah. Maksudnya 10 soal per guru, bayangin di Indonesia ada 2 juta guru kan tiba-tiba kita punya 20 juta soal. Itu dijamin siswa kita pintar semua kalau kita mau sharing. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman di Binusian mau memimpin hal ini supaya bangsa ini bisa maju lah. Jadi sederhana, guru soal, udah materi ada di Diknas sudah banyak materinya, tinggal di copy. Jadi teknologi untuk internet sekolah tadi yang supaya tidak pakai pulsa dan sebagainya, sebetulnya yang namanya internet offline sudah diadopsi sama beberapa kota. Salah satu kota yang paling ekstrim yang mengadopsi teknologi ini adalah Tangerang Selatan. Mereka bikin web namanya tangselbelajar.tanggerangselatankota.go.id. Silakan diakses tangselbelajar.tanggerangselatankota.go.id/Moodle. Di situ ada e-learning pakai Moodle, ada untuk tryout siswa free gratis. Dan kalau kita gantinya dengan /pendidikan, di situ ada perpustakaan digital dan kita bisa ambil buku-buku pelajaran sekolah SD, SMA, SMK gratis juga. Di Tangerang Selatan, pemerintah kotanya memberikan Wi-Fi hotspot gratis di kelurahan kecamatan. Dengan cara itu siswa tidak perlu kuota, tidak perlu pulsa. Jadi minta maaf ini solusi pulsa nggak dipakai sih sebenarnya karena memang tidak perlu. Kita pakai Wi-Fi free, siswa bisa akses ke website tanggerangselatankota.go.id. Mudah-mudahan nanti kota-kota di Republik ini bisa bikin web seperti itu, kasih Wi-Fi gratis tanpa akses ke internet supaya siswa kita juga bisa jadi pandai. Pak Ono mau bertanya nih. Untuk saat ini, infrastruktur apa sih yang perlu disediakan oleh sekolah untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran? 1. Komputer. Saya yakin semua sekolah punya komputer. Jadi ini sudah ada komputer. 2. Hotspot. Sebagian besar sekolah sudah punya hotspot. Internetnya matiin aja. Pakai hotspotnya, pakai komputer. Tinggal yang jadi masalah, komputernya mau diisi apa? Kalau nggak mau pusing kepala, ini flash disknya isinya sudah disiapkan. Kalau bikin sendiri juga bisa, tapi ini flash disknya sudah disiapkan. Ada 4 versi, SD, SMP, SMA, SMK, bisa di-copy. Nanti mudah-mudahan di teman-teman Binus lagi di-copy. Mudah-mudahan nanti ada kopiannya di Binus. Tapi kalau nggak mau, kalau ingin bikin sendiri flash disk ini, silahkan akses di e-learning saya, ada open course ITTS ACD, di situ ada tentang internet offline. Jadi kata kuncinya saya ulang lagi, internet offline. Bingung kan? Internet offline. Bingung. Ada di situ, bisa pelajari, Anda bisa bikin sendiri ini. Jadi ya, secara umum yang diperlukan adalah komputer, Anda punya, hotspot kemungkinan besar punya, kabelan kemungkinan besar punya, flash disk punya, tinggal isinya doang. Beres. Gratis. Semuanya gratis. Pak Ono, saya mau bertanya, apakah ada tips dan trik untuk mendapatkan internet murah di sekolah? Internet akan murah kalau dibagi banyak orang. Itu satu ya. Jadi biasanya teknik yang dipakai sekolah pertama kali adalah langganan internet, udah gitu dibagi sama 1.000 siswa. Misalnya langganan 300.000 dibagi sama 1.000 siswa. Jadi tiap siswa perlu bayar Rp300. Murah kan? Murah. Kalau mau lebih keren lagi, jangan kayak gitu caranya. Jadi kalau yang lebih keren lagi adalah langganan internet Rp300.000 perak dijual ke tetangga-tetangga sekolah. Misalnya masing-masing tetangga bayarnya Rp50.000. Misalnya kita bagi sama 50 tetangga. Jadi 50 kali 50.000 itu gede ya. 2,5 juta rupiah kali ya. Nggak tahu berapa. Gede lah. Kita bayar 300.000, dijual Rp50.000 perak. Kan untung dapat duit. Jadi bukan hanya murah, sekolah bisa dapat duit. Gitu. Tapi kalau mau kurang ajar, pokoknya yang paling kurang ajar jual ulang lah, dijual lagi. Tapi kalau nggak mau ditangkap polisi, ditangkap sama Kominfo, jualnya ke siswa aja. Saya pengen bisa ngelihat bangsa ini bisa hidup dari otaknya dia, bukan dari otot. Udah, pada saat kita bisa hidup dari otak, harga kita jadi mahal banget.
bangsa ini tidak usah tergantung pada sumber daya alam. Kalau kita berasa mengandalkan otot, sampai kapanpun harga kita murah. Mudah-mudahan bangsa ini bisa mengandalkan otak, bisa pinter. Pada saat itu bangsa ini yang jumlahnya 200 juta pasti lebih hebat daripada Singapura, Malaysia, Australia. Itu nggak ada apa-apanya semua.